Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Agus Sakti Rambe, MPD, Jabatan Widyaswara Ahli Utama di BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran akuntabilitas latar belakang dalam rangka mendukung terwujudnya world class birokrasi. Pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat administrator yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta instansi pemerintahan dan pembangunan bagi keberlangsungan unit organisasinya. Dalam rangka sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kebijakan, diterapkan Peraturan Lembaga Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator yang mencabut Peraturan Kepala LAN Nomor 19 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Lembaga Negara Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan keputusan Kepala LAN tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Dasar hukum. Dasar hukum dari pelatihan ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2015 tentang LAN. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator dan diikuti dengan keputusan Kepala LAN Administrasi Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan kepemimpinan administrator terdiri dari 4 agenda, yaitu agenda pertama, agenda Pancasila dan nasionalisme. Terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya, agenda yang kedua terdiri dari 4 mata diklat, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Mata diklatnya adalah manajemen keperubahan sektor publik, kemudian kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, yang terakhir adalah komunikasi efektif. Agenda yang ketiga adalah agenda manajemen kinerja, terdiri dari 7 mata diklat, yaitu yang pertama akuntabilitas kinerja, yang kedua hubungan kelembagaan, yang ketiga organisasi digital, yang keempat manajemen kinerja, dan yang kelima standar kinerja pelayanan, yang keenam manajemen penganggaran, dan yang ketujuh manajemen risiko. Selanjutnya agenda yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan, terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah studi lapangan kerja organisasi, dan yang kedua aksi perubahan kerja organisasi. Deskripsi singkat. Mata pelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan dalam membangun dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta pelatihan kepemimpinan administrator mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah upaya perbaikan akuntabilitas di unit organisasi masing-masing. Dalam mata diklat akuntabilitas kinerja terdiri dari 4 materi pokok, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan administrasi. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas atau risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, topik utamanya adalah pemahaman tentang membangun budaya akuntabilitas di lingkungan organisasi. Dan yang keempat adalah topik utamanya konsep komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Mata diklat akuntabilitas kinerja akan saya ajarkan dengan 9 kali 45 menit atau 9 JP, yang terdiri dari, saya mulai dengan pendahuluan, terdiri dari 20 menit. Materinya adalah yang pertama perkenalan, dan yang kedua membangun semangat peserta kelas, yang ketiga memberikan tujuan pembelajaran. Metodenya adalah dialog interaktif, ceramah, tanya jawab, ice breaking. Kemudian media atau alat bantu adalah LCD, laser point, laptop,
tentu modul, dan yang lain sebagainya. Topik utama yang pertama yaitu memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan administrasi, terdiri dari 4 subtopik, yaitu yang pertama, pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan. Dan yang kedua, memahami prinsip-prinsip dalam akuntabilitas. Dan yang ketiga, pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan. Dan yang keempat adalah peran pemimpin dalam akuntabilitas kinerja. Ini terdiri dari 90 menit. Saya lakukan dengan ceramah, tanya jawab, resonansi jiwa, kerja kelompok, dan diskusi kelompok tentunya. Media yang akan saya gunakan adalah LCD, laser point, laptop, bahan tayang, modul, dan video. Topik utama yang kedua yang akan dipelajari adalah mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas atau resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Terdiri dari 90 menit waktunya atau 2 JP. Adapun subtopiknya adalah, subtemanya, yang pertama memahami resiko dan kesalahan akuntabilitas, dan yang kedua mengidentifikasi resiko dan kesalahan akuntabilitas kinerja organisasi, dan yang ketiga adalah menganalisis resiko dan kesalahan akuntabilitas, dan yang keempat merumuskan langkah upaya mengantisipasi dan mengatasi resiko dan kesalahan akuntabilitas. Metodenya adalah ceramah, tanya jawab, resonansi jiwa, serta dialog interaktif dan kerja kelompok. Medianya adalah LCD, laser point, laptop, bahan tayang, modul, flip chart, dan video. Tema utama yang ketiga adalah pemahaman tentang membangun budaya akuntabilitas di lingkungan organisasi. Waktunya saya akan laksanakan dengan 90 menit. Subtemanya adalah pentingnya membangun budaya akuntabilitas. Yang kedua, peran pimpinan dalam membangun budaya akuntabilitas, dan yang ketiga, hambatan dalam membangun akuntabilitas. Metodenya adalah diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, resonansi jiwa, dan dialog interaktif. Medianya adalah bahan untuk diskusi, LCD, laser point, dan bahan tayang. Tema yang utama yang ketiga adalah konsepsi, komunikasi, dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Waktunya adalah 90 menit. Subtemanya adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Dan yang kedua adalah praktek-praktek berkomunikasi yang baik dengan atasan. Dan yang ketiga adalah aspek-aspek penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Metodenya adalah curah pendapat, dialog interaktif, studi kasus, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Medianya adalah LCD, laser point, laptop, bahan tayang, modul, dan flip chart. Setelah selesai 4 tema yang dipelajari itu, masuk pada penutup yang terdiri dari 25 menit. Yang pertama, kegiatannya adalah membuat rangkuman bersama peserta. Dan yang kedua, mengucapkan terima kasih atas apresiasi peserta. Metodenya adalah ceramah, tanya jawab. Medianya adalah LCD, laser point, laptop, bahan tayang, modul, dan spidol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.